Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gua Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan sekarang kita kembali ke meme coins, dan tentunya saat BTC ngedam, altcoins dan juga meme coins cenderung yang ngedam juga ya, suka nggak suka memang seperti itu. Karena sekali lagi Bitcoin adalah the king of crypto ya, dia kemana yang lain ngikut. Nah, untuk hari ini damnya signifikan lebih besar dibandingkan rata-rata alts ya. Dogecoin dia ngedam sebesar 15,98, Shiba Inu ngedam sebesar 15,31, dan PP ngedam sebesar 16,47%. Dan kita lihat dalam 7 hari terakhir itu ada yang 20%, ada yang 30%, dan ada seterusnya. Makanya lagi-lagi gue ingatkan, TP saat ngepam, TP saat dia overbought begitu. Ya jangan ya gini, kadang-kadang ada yang gue suka bingung sih, ada yang suka ngomong gini. Wah, ngepam malah disuruh TP. Loh, ya berarti gimana? TP-nya kalau dia ngedam gitu. Ya kalau ngedam namanya bukan TP, seringnya itu cut loss gitu ya. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Dan sekali lagi gue harus kasih tahu point of view gue mengenai meme coins. In general profit boleh banget dari meme coins ya. Tetapi jangan sampai kawin dengan meme coins. Maksudnya gimana kawin tuh? Jadi lu nggak peduli dengan data dan fakta gitu ya. Kayak contoh dulu yang paling sering gue ulang adalah Buff Doge ya. Buff Doge gue bikin satu konten, gue mengingatkan untuk para investornya hati-hati, lebih baik tutup posisi. Karena tim devnya waktu itu mau rakpol ya. Tetapi karena terlalu kuat ya komunitasnya, ceritanya terlalu solid, malah beli lagi. Ujung-ujungnya apa? Ngedam dan jadi bubuk ya. Dan mending cuma dam jadi bubuk, cocoknya luar biasa. Nah, jadi itu tuh ya. Berpikirnya apa? Jangan sampai berpikir, wah ini long term kayak BTC. No. Paling maksimum gua itu berpikir meme coins itu untuk jangka menengah. Menengah gimana maksudnya bang? Menengah itu sampai cycle ini beres, jangan dibawa tidur sampai ke cycle selanjutnya. Kenapa bang? Ya kenapa? Ya kita lihat sendiri aja untuk Dogecoin. Dogecoin all time high itu di angka 71 sen. Gua sampai inget di otak gua ya. Karena di masa-masa 71 sen itu banyak yang bilang akan sampai ke $1 katanya ya. Sampai ke $1. Ternyata apa? Bukannya $1 malah ngedrop ya. Ngedam signifikan dan cycle baru masih jauh dari 73 sen. Sekarang malah di 0,0955. Jadi menurut gua nggak worth it untuk kita bawa lanjut ke cycle selanjutnya. Makanya gua bilang sampai menengah saja ya. Oke, hari ini kita akan bahas chartingnya mengenai PP, Floki, dan Bonk. Nah, untuk PP dulu ya. PP kita lihat ya, kalau buat lo yang sudah TP, kita sudah bahas TP 3 kali. Yang pertama di sini di Februari 2024. Lalu TP kedua di sini ya di 19 Februari. Dan ini di 6 Mei. Ya, kalau TP sesuai dengan SOP berarti 5, 10, 20. Buat lo yang sudah TP di situ, yang pertama modal sudah selamat. Ya. Yang kedua, profit juga udah dapat begitu. Jadi lagi-lagi seperti yang gue bilang, kalau aset lagi ngepam, dapat SOP TP ya di TP, jangan nego-nego. Malah ya seperti yang gue bilang tadi ya, ada yang ngomong, wah aset lagi ngepam disuruh TP. Ya iyalah, kalau lagi ngedam namanya cut loss gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat dulu secara charting ya. Secara charting kita bisa lihat 3 hari terakhir lumayan parah sih ya, lumayan parah, dan sekarang sedang dalam keadaan oversold sebenarnya ya, karena dia terus di bawah dari Bollinger Band. Nah, untuk setup future sebenarnya kita bisa lihat di sini sudah terjadi retest pertama pada hari ini di angka 0,000785 ya. Nah, apabila sampai besok pagi dia bisa di-close di atas dari struktur, kita bisa setup posisi long, retest kedua otomatis kebuka posisi longnya, dan target TP kita di angka 0,000882 ya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 0,000882. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 0,000785 ya. Posisi spotnya gimana bang? Untuk sekarang gue harus ngomong ya, buat lu yang pengen terus akumulasi memes di masa-masa sekarang, itu cenderung resikonya lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya ya. Apalagi dalam kondisi BTC ya masuk kapitulasi lah ini ya.
Nah, dalam masa-masa kapitulasi seperti ini, ya sekali lagi resikonya lebih tinggi. Ya, tapi jadi buat lo yang pengen akumulasi spot, sekali lagi ini cenderung lebih ke resiko tinggi ya. Jadi untuk buy limit yang pertama adalah di angka 0,000785, buy limit kedua di EMA 200 atau di 0,000659 dan buy limit ketiga di 0,000490. Next kita masuk ke Floki. Untuk Floki dia secara TA ya, dia untuk TP-nya TP kita udah aman ya. TP pertama di sini ya, TP 5%, terus 10%. Nah, buat lo sudah TP di dua tempat itu ya harusnya sih sudah tenang ya karena sudah profit harusnya. Nah, buat yang belum TP ya nggak tahu ya, tergantung lo masing-masing. Nah, untuk posisi sekarang kita bisa lihat ya mirip-mirip KPP juga, dia jebol. Setupnya sebenarnya udah ada posisi long. Oh nggak ada karena kemarin tidak terjadi retest pertama. Kita lihat besok. Kalau besok Floki daily closing di atas dari EMA 200, tepatnya jam 7 pagi besok di atas dari 200, kita bisa limit posisi long di EMA 200, retest kedua otomatis kebuka posisi longnya dan target TP di 0,00146998 ya. Tapi kalau sampai nggak ada dia nggak close di atas dari EMA 200, ya berarti kita harus tunggu sampai dia retest ke EMA 200 sebagai resisten. Nah, itu masih butuh waktu, jadi ya kita skip dulu aja ya. Next kita masuk ke Bonk. Untuk Bonk dia itu secara spot masih oke lah ya. Floki lebih parah sih, Floki lebih parah. Ya lu lihat sendiri lah, strukturnya berantakannya maksimum kalau untuk si Floki ya. Nah, untuk Bonk masih ada satu lagi struktur ya. Jadi untuk posisi spot di Bonk ya tinggal tersisa di 0,001391. Itu kurang lebih untuk posisi spot di Bonk. Untuk posisi futuresnya kita lihat besok pagi kalau sampai daily close dari Bonk di atas dari 0,00002024 maka kita bisa limit posisi long di sini. Retest kedua otomatis kebuka posisi longnya dan target TP di 0,002156 ya. Oke, itu kurang lebih setup untuk tiga hasil request pada hari ini. Selanjutnya kita akan bahas mengenai presale, dan presale kita pada hari ini adalah PP Unchained ya. Sebenarnya untuk PP Unchained sendiri kita sudah pernah bahas beberapa kali sebelumnya. Tapi sebelum kita bahas mengenai presale, gue harus ingatkan sekali lagi, ini otomatis resikonya akan cenderung lebih tinggi lagi. Karena presale secara market cap otomatis akan cenderung lebih kecil. Jadi buat lo yang tertarik untuk ikutan presale, pastikanlah bahwa cocok nih risk appetite-nya begitu. Jangan sampai lo konservatif dipaksain ya. Dan salah satu cara untuk memitigasi resikonya adalah dengan cara apa? Ya dengan cara alokasi jangan terlalu besar. Kayak gue pribadi melihatnya gini, presale maksimum di 5%. Jangan sampai tembus dari 5% porto spot. Ya kalau tembus ya otomatis ambil resiko lebih besar itu namanya ya. Nah, untuk PP Unchained ini dia sebenarnya simpel banget sih. Ini hanya meme coins yang akan tema PP yang akan bikin blockchain sendiri. For now sih ya kalau gue lihat pribadi sih lebih ke suatu meme coin saja, as simple as that ya. Dia itu untuk roadmapnya sih ya seperti biasa sih sebenarnya, mirip-mirip seperti meme coins lain. Dia rencananya akan nanti listing, udah boom ya TP sih sebenarnya ya. Jadi kalau untuk PP Unchained sendiri sih sesuai dengan pembahasan gue yang sebelum-sebelumnya, gue lebih melihatnya sebagai satu jangka pendek ya. Dia udah listing nanti dia ngepump TP ya. Nah tapi ya balik lagi ya, cocok-cocokan. Kalau lu konservatif ya mungkin nggak cocok. Tapi kalau lu agresif ya dan udah biasa main presale ya silakan ya. Oke, selain itu juga nanti kedepannya akan ada bukan kedepannya, ini udah ada ya, udah ada staking sebesar 818%. Sekarang masih oke nggak? Ya masih bisa sih, tapi kalau udah dekat-dekat mungkin pertimbangkan untuk taruh jadi wallet ya. Kesannya nanti kalau sudah listing tinggal TP biar gampang gitu ya. Cara belinya seperti apa? Ya kayak biasa aja sih presale ya, tinggal klik beli. Lalu lu pilih pakai wallet apa? Gua biasa pakai MetaMask, gua kasih contoh aja. Seperti ini. Wah, sorry, salah klik. Oke, kita unlock and then voila, beres ya. Nah, belinya pakai apa? Kalau gue pribadi sih daripada pakai Ethereum mendingan pakai BNB, gitu lebih gampang ya.
ya tinggal lu pilih aja pakai apa nih yang cocok ya. Tapi ya lagi-lagi kalau pengen pakai Ethereum juga boleh-boleh aja sih. Jadi tergantung lo. Lo pengen beli pakai BNB, klik di sini ya. Beli dengan BSC begitu. Nah, tinggal lo allow aja switch network begitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan kita mengenai meme coins pada hari ini. Jangan lupa ya buat lo yang punya posisi futures nanti kalau sampai ada yang kebuka ya. Ingat malam ini masih akan keluar banyak data penting. Ada 5 bahkan ya. Ada average hourly earnings, ada juga non-farm payrolls, ada unemployment rate. Lalu juga ada Fed Monetary Policy Report ya. Jadi siap-siap, volatility masih cukup dekat ya. Oke, sebelum kita tutup untuk hari ini, gue ingatkan lagi ya, jangan nikah, jangan kawin dengan meme coins ya. Arguably kalau cuma mau kawin tuh cuma sama satu aja, BTC begitu. Altcoins lain mungkin ya yang cukup oke yang sekarang sudah lumayan terbukti adalah Ethereum. Sisanya itu masih pertanyaan besar. Jadi kalau gue pribadi sih cenderung akan tidur nyenyak ya kalau sampai ke bawah cycle selanjutnya itu cuma BTC Ethereum. Sisanya ya lu bisa lihat sendiri ya. Secara risk rewardnya kurang menarik begitu. Maka dari itu apalagi memes ya. Tapi ingat, profit boleh banget. Gue pribadi udah profit belasan ribu persen dari meme coins. Tetapi harus jaga resikonya berbeda dibandingkan dengan jaga resiko BTC. Karena resiko dari meme coin selain dari resiko ini ya, selain dari resiko market cap, itu adalah resiko fundamental ya. Resiko fundamental itu apa? Kayak contoh PP. PP ini tim devnya aja nulis. Dia nggak ada gunanya. Ini token literally nggak ada gunanya. Ya. Dia cuma buat aja. Begitu. Paling perbedaannya dibandingkan dengan memes yang lain adalah PP ini fair launch. That's it. Tapi lihat. Market cap sampai 3,3 miliar US dollars. Jadi ya lagi-lagi ya. Ini kalau sudah nanti udah masuk ke dalam bear market, we'll see. Karena PP belum pernah masuk ke bear market nih. Belum pernah masuk dari satu cycle beres terus ke bear market. Nah, kalau lu yang sudah ngikutin TCI dari minimal dari 2021 ya harus dari 2021, ya harus di daerah situ sih soalnya ya. Berapa banyak meme coins yang kita bahas, yang kita dalam tanda kutip kita kritik ya, ujung-ujungnya tuh yang mati, nggak kemana-mana lagi. Gitu. Nah, jadi itu yang harus kita pertimbangkan. Ya, jadi harus jaga resikonya lebih ekstra lagi. Ya, apalagi dalam kondisi market yang seperti sekarang. Gue tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.